hidup. Ya, oke. Nah itu kewenangannya adalah di presiden sebagai kepala negara. Ya artinya tidak sangat terbuka kemungkinan bahwa hukuman mati untuk koruptor tuh sangat mungkin bisa. Undang-undangnya bisa memberikan salah satu syarat, bisa mensyaratkan bahwa bisa dapat dijatuhi maksimum hukuman mati seumur hidup 20 tahun maksimum. Oke. Boleh kan bisa. Iya. Oke. Jadi artinya masih ada. Kalau mungkin situasi kondisi memang sudah orang itu sudah tidak ada maaf lagi, korupsinya sudah sangat luar biasa, kenapa tidak hukuman mati? Korupsi yang sangat krusial lah ya. Pak Presiden Prabowo juga sudah sangat jelas bahasa beliau komitmen beliau memberantas korupsi lah. Ya. Nah, ini undang-undangnya, ini saya juga menarik, saya lihat catatan kita Pak Pujo ini termasuk waktu itu ikut seleksi itu mengatakan buat pernyataan bahwa hukuman mati itu tidak bertentangan dengan Pancasila, ya kan? Nah, kalau salah Pak mau dikoreksi Pak, mau dikoreksi. Jadi termasuk katakanlah misalkan dalam kasus korupsi, karena narkoba dan kejahatan besar gitu kan. Nah, pertanyaan saya, apakah itu masih dimungkinkan atau memang layak apa hukuman mati untuk koruptor khususnya atau narkoba, bandar narkoba misalnya? Gini, undang-undang kita secara normatif hukuman mati itu masih diberlakukan. Satu itu. Ya. Sehingga jaksa yang menuntut juga secara legal formal dia punya kewenangan untuk menuntut seseorang menjadi hukuman mati. Ya. Hakim juga secara legal formal juga punya kewenangan berdasarkan aturan-aturan yang ada dapat menjatuhkan hukuman mati. Ya. Nah, hukuman mati itu ya bukan hanya lahir di undang-undang zaman kolonial. Oke. Tapi juga undang-undang yang dilahirkan setelah kita punya falsafah Pancasila, pedoman yang hukum dasar kita Pancasila. Ya. Artinya bahwa hukuman mati itu dilahirkan juga berdasarkan Pancasila juga. Oke. Nah, berdasarkan Pancasila. Kenapa? Orang itu kan pelanggaran hak asasi, orang-orang membunuh atau melakukan tindakan-tindakan korupsi ataupun narkotika yang mungkin korbannya akan lebih banyak. Oke. Nah, sehingga ketika orang itu melakukan tindakan seperti itu, kita harus ada dibatasi, jangan sampai orang itu terus-menerus atau yang kebelakangan ada nih. Nah, sehingga hukuman mati itu masih diperlukan. Ya. Diperlukan untuk Indonesia. Bahkan agama kita, agama Islam pun hukuman mati itu sebenarnya untuk menegakkan kehidupan. Ya. Bukan kita sadis kalau hak asasi manusia itu tidak pernah berpikir ini ya, bahwa apa yang dilakukan seseorang itu mengakibatkan korban-korban yang jauh lebih banyak. Tapi punten Pak, izin sepengetahuan saya dan catatan kita belum ada hukuman mati untuk koruptor Pak. Karena di Indonesia. Satu, ya. Ya, sampai kepada posisi yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi hukuman mati belum ada, belum terpenuhi. Bukannya kita tidak mau menjatuhkan hukuman mati, tapi kan hukuman seumur hidup ada. Ya kan? Ada. Kalau memang ternyata ada yang memenuhi syarat berbagai macam untuk dapat menjatuhkan hukuman mati, kenapa tidak? Ya. Syaratnya ya Pak, seperti di Cina itu mereka tegas. Saya lihat banyak yang pejabat yang korupsi itu dihukum mati Pak. Ya, hukum kita kan berbeda. Dengan Cina. Ya. Dengan negara-negara lain kita tidak bisa kemudian negara lain bisa kok. Kenapa kita enggak? Kita sudah diberikan tempatnya, wadahnya, hukumnya bahwa hukuman mati itu bisa. Ya. Apalagi dengan KUHP yang baru juga bisa. Tapi bahkan sekarang hukuman mati itu menjadi pidana bersyarat. Artinya kalau hakim menjatuhkan hukuman mati, maka dia akan dilihat 10 tahun ke depan itu dia berbuatnya baik atau tidak. Kalau dia bisa berbuat baik dan mungkin hukuman mati akan dikoreksi, bukan dikoreksi, diperbaiki menjadi hukuman seumur hidup.
Waduh. Ya, oke. Nah, itu waktu itu Ratas TV yang tajam, berani dan informatif. Ratas TV yang tajam, berani dan